Hai teman-teman, pada kesempatan ini kita akan kembali belajar bersama. Materi yang akan kita bahas adalah bionutrisi untuk pangan dan pakan. Adapun tugas ini diampu oleh Bapak dosen Dr. Randus Abdul Hakim Dolai. Sebelum kita masuk ke materinya, ada baiknya teman-teman mengenal siapa sih pemateri kali ini. Yang pertama ada Almaulidah Najwa, Febiana Marcelina Ginting, Christina Sariyati Samosir, Marcelino Jean Lucas, Rosiana Claudia Burugultom, dan yang terakhir Remianto Pranginangin. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian pakan dan pangan. Yang pertama, pangan. Pangan itu merupakan kebutuhan primer atau utama untuk melangsungkan hidup bagi manusia maupun makhluk hidup lainnya. Yang kedua itu pakan. Pakan adalah segala bahan yang dapat dikonsumsi, disukai, dapat dicerna sebagian atau seluruhnya, dan bermanfaat serta tidak berbahaya atau mengganggu kesehatan pada ternak. Berikutnya itu ada jenis-jenis pangan. Secara umum, hasil pertanian dibagi menjadi kelompok bahan nabati dan kelompok bahan hewani. Yang pertama itu ada buah-buahan, kemudian sayuran, yang ketiga daging, yang keempat komoditas hasil perikanan, yang kelima ada telur, dan yang keenam susu. Selanjutnya itu jenis-jenis pakan. Bahan pakan ternak bisa digolongkan menjadi tiga, yakni pakan hijau, pakan penguat, dan pakan tambahan. Yang pertama itu pakan hijau, contohnya tanaman rumput, semak, pohon, jerami, dan lain sebagainya. Yang kedua pakan penguat, contohnya dedak padi, ongok, pollard, bungkil kelapa, dan lain sebagainya. Yang ketiga pakan tambahan, umumnya itu adalah vitamin, mineral, urea yang berfungsi sebagai sumber nitrogen dan lain sebagainya. Poin selanjutnya adalah klasifikasi nutrisi pangan. Nah, dalam ilmu gizi dikenal 5 macam zat gizi, yaitu karbohidrat, lemak, protein, mineral, dan vitamin. Oke, gambarnya dapat kita lihat pada layar. Yang pertama kita bahas adalah karbohidrat. Jadi, karbohidrat ini adalah zat gizi yang meliputi gula, pati, dan serat. Gula dan pati
mengandung energi berupa glukosa, yaitu sumber energi utama untuk sel-sel darah merah, otak, sistem saraf pusat, plasenta, dan janin. Glukosa dapat pula disimpan dalam bentuk glikogen dalam hati dan otot atau diubah menjadi lemak tubuh ketika energi dalam tubuh itu berlebihan. Pati termasuk jenis karbohidrat yang lama dicerna dan diserap darah karena perlu dipecahkan dulu oleh enzim pencernaan menjadi gula. Sementara serat adalah jenis karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Kenapa tidak dapat dicerna? Karena manusia tidak memiliki enzim pencernaan untuk memecahkan serat tersebut sehingga relatif utuh ketika melewati usus besar. Poin yang selanjutnya yaitu yang kedua adalah protein. Jadi protein ini merupakan komponen struktur utama seluruh sel tubuh dan berfungsi sebagai enzim, hormon, dan molekul-molekul penting lainnya. Protein hewani yang diperoleh dari telur, ikan, daging unggas, dan susu pada umumnya adalah protein berkualitas tinggi. Adapun protein nabati yang diperoleh dari biji-bijian dan kacang-kacangan pada umumnya merupakan protein yang berkualitas lebih rendah daripada daging-daging, telur, ikan, dan susu, kecuali kedelai dan hasil olahannya, misalnya seperti tempe dan tahu. Selanjutnya pembahasan kita adalah lemak. Nah, tubuh manusia tidak dapat membuat asam lemak omega 6 dan omega 3, sehingga asam lemak ini adalah zat yang esensial. Nah, apa sih yang disebut esensial itu? Esensial berarti yang paling penting dan mendasar. Lemak adalah zat gizi yang padat energi, sehingga lemak penting untuk menjaga keseimbangan energi dan terutama berat badan. Pembahasan selanjutnya adalah yang keempat, vitamin. Vitamin adalah senyawa organik yang tersusun dari karbon, hidrogen, oksigen, dan terkadang nitrogen atau elemen lainnya yang dibutuhkan dalam jumlah kecil agar metabolisme, pertumbuhan, dan perkembangan berjalan normal. Vitamin dapat dipilah menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang larut dalam lemak dan yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak terdiri dari vitamin A, D, E, dan K. Atau kalau misalnya kita agar lebih mudah mengingatnya, kita bisa mengatakan vitamin A, D. Sedangkan vitamin yang larut dalam air terdiri dari vitamin B kompleks. Oke, dan yang terakhir adalah mineral. Mineral merupakan komponen anorganik yang terdapat dalam tubuh manusia. Sumber paling baik mineral adalah memakan hewan. Hewan memperoleh mineral dari tumbuh-tumbuhan dan menumpuknya di jaringan tubuhnya. Di samping itu, mineral berasal dari makanan hewani yang mempunyai ketersediaan biologik lebih tinggi daripada yang berasal daripada makanan nabati. Nah, kalau menurut jenisnya nih, mineral bisa dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama mineral organik, yaitu mineral yang dibutuhkan serta berguna bagi tubuh kita yang dapat kita peroleh melalui makanan yang kita konsumsi setiap hari seperti nasi, ayam, ikan, telur, sayur-sayuran, serta buah-buahan dan vitamin tambahan lainnya. Contoh gambar dari mineral ini bisa kita lihat pada layar. Dan jenis yang kedua itu adalah mineral anorganik, yaitu mineral yang tidak dibutuhkan serta tidak berguna bagi tubuh kita. Contohnya seperti timbal hitam, merkuri, arsenik, magnesium, aluminium, atau bahan-bahan kimia hasil dari resapan tanah dan lainnya.
Poin selanjutnya kita akan membahas tentang keseimbangan gizi. Nah, gizi seimbang mengandung komponen-komponen yang lebih kurang sama, yaitu cukup secara kuantitas, cukup secara kualitas, dan mengandung berbagai zat gizi. Prinsip gizi seimbang terdiri dari 4 pilar, yaitu yang pertama kita harus mengonsumsi makanan yang beragam. Maksud makanan yang beragam ini bukan berarti semua makanan boleh kita makan, tetapi kita harus pilih-pilih dulu. Contohnya yang kita bahas di klasifikasi nutrisi pangan, kita harus mengonsumsi makanan yang mengandung karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral. Semua harus seimbang dan kita bisa makan makanan beragam yang mengandung hal-hal yang tadi kita sebutkan. Yang kedua, kita membiasakan perilaku hidup sehat. Contoh kecilnya kita tidur tepat waktu, bangun tepat waktu. Kita juga bisa minum 2 liter satu hari, itu merupakan salah satu perilaku hidup yang sehat. Yang ketiga, kita bisa melakukan aktivitas fisik. Contohnya olahraga atau mengangkat beban, atau kalau misalnya kita merapikan rumah, pasti ada dong kegiatan seperti mengangkat barang-barang, memindahkan, membersihkan. Itu juga merupakan salah satu aktivitas fisik. Dan yang terakhir, mempertahankan dan memantau berat badan normal. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana sih cara mengukur berat badan normal atau biasa kita sebut dengan indeks massa tubuh atau disingkat IMT. Jadi, cara mengukurnya itu IMT sama dengan berat badan dalam kilogram per tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Jadi, hasil dari penjumlahan tersebut, jika hasilnya lebih kecil dari 17, itu bisa dikategorikan sebagai berat badan yang sangat kurus. Jika dari rentan 17 sampai 18,5 itu dikategorikan masih dalam berat badan yang kurus. Dan yang normal itu di rentan 18,5 sampai 25,0. Itu merupakan indeks massa tubuh yang normal. Namun jika lebih dari 25 itu dikategorikan dalam indeks massa tubuh gemuk. Bahkan jika lebih dari 27 itu sudah termasuk dalam indeks massa tubuh yang dikategorikan obesitas. Nah, bagaimana sih caranya biar kita bisa mempertahankannya? Yaitu kembali lagi ke poin yang pertama, kita harus mengonsumsi makanan yang seimbang. Kita juga harus bisa melakukan perilaku hidup yang sehat. Dan yang terakhir, kita bisa melakukan aktivitas fisik seperti contohnya juga olahraga.
Akibat kelebihan dan kekurangan gizi. 1. Akibat kelebihan gizi. Gizi berlebih atau kelebihan gizi terjadi jika terdapat ketidakseimbangan antara konsumsi energi dan pengeluaran energi. Asupan energi yang berlebihan secara kronis akan menimbulkan kenaikan berat badan yang berlebihan atau overweight, dan obesitas. Adapun penanggulangan masalah dari kelebihan gizi, yaitu dengan menyeimbangkan masukan dan keluaran energi dengan pengurangan makanan tinggi lemak dan penambahan latihan fisik. Penyeimbangan masukan dengan membatasi konsumsi karbohidrat dan lemak serta menghindari konsumsi alkohol. Gizi kurang adalah kekurangan bahan-bahan gizi seperti protein, karbohidrat, lemak, dan vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh, yaitu 1. Kurang energi protein atau disingkat KEP, yang kedua anemia gizi besi atau AGB, yang ketiga gangguan akibat kekurangan iodium atau GAKI, dan yang terakhir adalah kekurangan vitamin A atau KVA. Materi selanjutnya mengenai nutrisi yang terkandung dalam pakan atau ransum. Yang pertama itu peran konsentrat. Konsentrat adalah pakan yang tinggi kandungan bahan ekstrak tiada nitrogen atau BNTN dan rendah kandungan serat kasar atau SK yang lebih rendah dari 18%. Kandungan protein pakan ini dapat tinggi maupun rendah, sehingga konsentrat secara umum dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu konsentrat sumber energi, yang kedua konsentrat sumber energi dan protein. Karena konsentrat relatif mengandung serat kasar yang rendah, maka hampir semua konsentrat mempunyai kecernaan yang tinggi. Penggunaan konsentrat memegang peran penting dalam upaya meningkatkan produksi asam propionat selama biokonversi pakan dalam rumen. Secara alami, peningkatan produksi asam propionat tersebut ternyata dapat menurunkan produksi energi yang terbuang dalam bentuk gas metan. Lebih lanjut dijelaskan bahwa dengan semakin tingginya asam propionat, maka prekursor pembentuk glikogen semakin banyak, sehingga dapat meningkatkan laju pertumbuhan ternak. Yang kedua, peran serat kasar. Serat kasar digolongkan menjadi dua. Pertama, karbohidrat struktural. Dinding sel tanaman yang mengandung lignin, selulosa, dan kitin, serta sangat sukar difermentasi. Yang kedua, karbohidrat non-struktural yang mengandung glukosa, fruktosa, sukrosa, maltosa, selubiosa, laktosa, dan amilasa atau amilopektin, yang dimana di dalam rumen berperan penting sebagai energi yang mudah difermentasi. Pemberian pakan yang mengandung serat kasar secara bersamaan dengan konsentrat dapat saling menutupi kekurangan masing-masing bahan. Pemberian konsentrat yang dilakukan terlebih dahulu sebelum pemberian hijauan atau serat, menyebabkan mikroba rumen cenderung memanfaatkan konsentrat terlebih dahulu sebagai sumber energi, sehingga mikroba rumen dapat berkembang dengan baik. Dengan meningkatnya populasi mikroba rumen, maka aktivitasnya juga meningkat dan selanjutnya pemanfaatan pakan hijauan atau serat juga meningkat.
Ketiga, peran karbohidrat. Pakan ternak ruminansia sebanyak 60-70% terdiri atas karbohidrat berupa selulosa, hemiselulosa, dan pati. Pada tingkat pertama, pencernaan karbohidrat dalam rumen dikatalis oleh enzim ekstraseluler. Urutan bahan dan fermentasi di dalam rumen adalah glukosa, silosa, pati, dan selulosa. Karbohidrat mengalami fermentasi anaerob oleh mikroba rumen menjadi VFA, gas metan, dan karbon dioksida. Pemberian pakan yang mengandung karbohidrat mudah larut akan menghasilkan produksi VFA yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan pakan yang mengandung serat tinggi atau karbohidrat sulit larut. Sehingga pencernaan karbohidrat di dalam rumen ternak ruminansia berlangsung karena adanya enzim yang dihasilkan oleh mikroba rumen, terutama fungi, bekerja sama dengan bakteri, selulolitik dan amilolitik, serta protozoa. Di dalam rumen, partikel pakan yang terutama berupa polimer karbohidrat mengalami degradasi yang sangat intensif menjadi monomer. Bentuk monomer tersebut oleh mikroba rumen difermentasi menjadi pirufat. 4. Peran protein. Protein dapat dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu protein kasar dan protein sejati. Protein sejati tersusun atas asam amino berantai panjang dan setiap proteinnya menjadi berbeda karena tersusun atas 20 asam amino yang urutannya unik. Setiap protein memiliki karakteristik yang unik karena bentuk dan urutan asam aminonya. Kebanyakan protein tersusun atas beberapa ratus bahkan ribuan rantai asam amino. Di dalam analisis laboratorium pakan, protein dipisahkan dari karbohidrat dan lipid karena kandungan nitrogen pada protein tersebut adalah secara umum, dan protein pakan biasanya mengandung 16% nitrogen. Meskipun demikian, tidak semua nitrogen di dalam bahan pakan adalah protein. Nitrogen yang bukan protein tersebut disebut dengan istilah non-protein nitrogen atau NPN. Karena protein pada bahan pakan dapat terurai dengan cepat, kebanyakan memiliki sifat mampu larut atau soluble. Maka pengukuran protein terlarut atau soluble protein pada skala laboratorium dapat dianggap menunjukkan proporsi dari protein kasar yang terurai, yang mana protein tersebut adalah zat yang paling cepat diuraikan di dalam rumen. Pada saat protein sedang diuraikan dalam rumen, sisa bahan pakan juga mengalir keluar dari rumen menuju omasum dan abomasum untuk selanjutnya masuk ke dalam usus kecil. Oleh sebab itu, manakala kecepatan penguraian protein atau di dalam rumen kalah cepat dengan protein pada saat protein sedang diuraikan dalam rumen, sisa bahan pakan juga mengalir keluar dari rumen menuju omasum dan abomasum untuk selanjutnya masuk ke dalam usus kecil. Oleh sebab itu, manakala kecepatan penguraian protein di dalam rumen kalah cepat dengan aliran keluar sisa bahan pakan, maka bahan protein tersebut lolos dari penguraian mikroba protein.
Selanjutnya yaitu peran lemak. Penggolongan lemak atau lipida terbagi menjadi dua, yaitu lemak sejati dan yang kedua pseudolemak. Lemak sejati merupakan ikatan asam lemak yang terdiri atas lipida sederhana dan lipida campuran atau kompleks. Lipida sederhana merupakan ester asam lemak dengan alkohol, sedangkan lipida campuran atau kompleks merupakan ester dari asam lemak yang mengandung unsur-unsur bukan lemak seperti fosfor, karbohidrat, atau protein sebagai tambahan terhadap alkohol dan asam lemak. Yang kedua yaitu pseudolemak. Pseudolemak merupakan zat yang larut dalam ether, tetapi bukan ikatan asam lemak. Berikutnya yaitu peran mineral. Mineral merupakan zat homogen dengan komposisi kimia tertentu, mempunyai sifat-sifat tetap, dan dibentuk oleh proses alam yang anorganik, serta mempunyai susunan atom yang teratur. Zat-zat mineral merupakan lebih kurang 3-5% dari tubuh hewan. Mineral tidak dapat dibuat oleh tubuh ternak, sehingga harus disediakan di dalam ransum. Mineral terbagi menjadi dua, yaitu mineral makro dan mineral mikro. Yang pertama yaitu mineral makro. Mineral makro diperlukan untuk pembentukan organ di dalam tubuh. Mineral makro terdiri dari kalsium, fosfor, natrium, kalium, dan klor. Yang kedua yaitu mineral mikro. Mineral mikro diperlukan dalam jumlah yang sedikit dan umumnya terdapat dalam jaringan dengan konsentrasi sangat kecil. Mineral mikro terdiri dari magnesium, mangan, seng, besi, tembaga, molibdenum, selenium, iodium, kobalt, dan kromium. Yang ketujuh ada peran vitamin. Bahan pakan yang diberikan sehari-hari kepada ternak ruminansia mengandung berbagai macam vitamin dalam jumlah yang relatif kecil bila dibandingkan dengan kandungan energi dan protein pakan. Selanjutnya yang kedelapan adalah peran air. Air adalah zat makanan yang esensial bagi semua jenis ternak. Sangat penting baik dari segi kesehatan ternak maupun keuntungan usaha peternakan.
Nah, air memiliki 6 peranan dalam tubuh hewan. Yang pertama, mengangkut atau membawa zat-zat makanan. Yang kedua, tempat pembuatan zat-zat makanan. Yang ketiga, menggelembungkan sel-sel tumbuh-tumbuhan dan hewan untuk menolong sel-sel tersebut dalam mempertahankan bentuknya. Yang keempat, membantu berbagai reaksi biokimia di dalam tubuh. Yang kelima, mengatur suhu tubuh. Dan yang terakhir adalah sebagai zat utama dalam pembentukan zat-zat pelumas dalam tubuh. Manfaat nutrisi pada pakan. Manfaat nutrisi pada pakan dibagi menjadi dua, yaitu kebutuhan hidup pokok serta kebutuhan produksi. Langsung saja kita akan membahas bagian yang pertama, yaitu kebutuhan hidup pokok, di mana banyak sekali macam-macam proses fisiologi yang terjadi di dalam peternakan atau dalam tubuh ternak, di mana setiap ternak yang hidup akan terlibat paling tidak dalam satu proses. Nah, tapi sangat jarang terjadi jika hewan hidup terlibat dalam proses tersebut sekaligus, seperti lebih dari 2 atau 3 proses, di mana setiap proses fisiologi tersebut memerlukan zat-zat makanan, sehingga setiap ekor ternak harus diberi makanan untuk keperluan hidup dan menjalani fungsi dalam jumlah yang cukup. Nah, yang kedua ialah kebutuhan produksi, di mana kebutuhan zat-zat makanan untuk tujuan produksi disebut kebutuhan untuk produksi, yaitu zat-zat yang dimanfaatkan untuk proses-proses produksi. Misalnya nih, untuk pertumbuhan, reproduksi wol, telur, daging atau susu, dan produksi tenaga. Bagaimana teman-teman? Bionutrisi untuk pangan dan pakan sangat menarik, bukan? Terima kasih telah menyimak. Sampai bertemu lagi.